Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, ini kelas berapa nih? Yang berbahagia yang barusan disebut, hari ini kita ketemu dengan saya ini kelas 10 ya, berarti baru kali ini saya berhadapan tatap muka dengan kalian di bulan puasa ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa ditinjau dari kesehatan, ditinjau dari kesehatan ya. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib ya, fardu ain, seperti yang diperintahkan oleh Allah di surahnya Al-Baqarah ayat 183. Kayak apa? Yang bunyinya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama tattaqu, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman atas Jadi kita ini selama sebulan penuh kita berpuasa ya. Nah, puasa di bulan Ramadan ini selain untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga ini banyak sekali manfaat, guna, faedah dan lain-lain untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Ya. Nah, nanti sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu hubungannya dengan kesehatan itu. Kita mulai dari yang paling mudah aja dulu ya. Ini ada buku pintarnya nih. Manfaat puasa Ramadan ini untuk kesehatan jasmani. Ini tolong kalau Anda bawa alat tulis, persiapkan alat tulisnya, tulis apa yang Anda kurang tahu, nanti bisa ditanyakan di sesi akhir ya, masih penjelasan ini. Menurut penelitian di Universitas Osaka, Jepang, ini setelah memasuki hari ke-7 puasa, itu jumlah sel limfosit, tahu limfosit? Orang IPA pasti tahu nih. Yang IPS tahu nggak? Sel limfosit itu adalah salah satu sel darah putih, jenis sel darah putih yang gunanya itu adalah membunuh kuman. Sel limfosit. Jadi di hari ke-7 itu orang yang berpuasa sel limfositnya meningkat drastis. Itu penelitian di Osaka, Jepang. Di Amerika juga sama. Ini baru Dr. Ahmad Al-Khodi. Nah, menurut beliau di Amerika yang berpuasa itu juga sama meningkat, tapi angkanya disebutkan di situ 10 kali lipat. 10 kali lipat orang yang berpuasa sel limfositnya naik. Jadi berarti yang puasa ini antibodinya bagus. Ya, antibodinya bagus. Bisa menyerang kuman atau yang infeksi itu. Ya. Lebih bagus itu antibodinya.
Nah itu yang pertama. Jadi pada saat puasa itu ternyata kita nggak lemah, justru kita makin kuat antibodinya. Yang kedua, dengan berpuasa itu bisa menyehatkan alat pencernaan makanan, bermanfaat bagi pencernaan. Bagaimana dengan bulan puasa? Dengerin. Pada saat puasa itu puasa memberi kesempatan kepada alat pencernaan untuk istirahat, memberi kesempatan alat pencernaan untuk istirahat, mengurangi beban kerja alat pencernaan makanan. Nah, supaya paham, Anda harus tahu apa itu alat pencernaan makanan yang ada pada diri kita. Anak IPS mungkin bingung, udah lupa, tapi nggak tahu apa juga nih. Apa? Ada tahu? Alat pencernaan kita dari atas sampai bawah. 1, 2, 3, 4. Usus ada 3 jenis. Usus 12 jari, usus halus, usus besar, anus. Nah, yang jadi pertanyaan tadi ada usus 3 jenis. Ada usus 12 jari. Yang dimaksud usus 12 jari itu bagaimana? Panjangnya 12 jari. Nah, tapi masih bingung jari yang mana? Ada yang tahu? Bukan 1, 2, 3, bukan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Nah, panjangnya segitu. Usus 12 jari. Dari usus 12 jari lanjut ke usus halus, usus penyerapan. Terus ke usus besar, diakhiri anus. Nah, dari atas sampai bawah makanan itu dicerna. Ada prosesnya. Seharian kalian makan, makanan yang kamu makan itu dari mulut, yang besar dikecilkan, yang kasar dihaluskan. Biar gampang ditelan, ada air liur, diatur di kerongkongan, masuk perlahan ke lambung. Di lambung sudah siap enzim pencernaan. Kalau di mulut besar jadi kecil, kasar jadi halus itu oleh geligi. Geligi itu adalah untaian gigi. Gigimu berapa jumlahnya? Berapa? 28 Sumpah Pemuda. 32, 16, 8, 8, 8, 8, 32. Cuman yang paling belakang biasanya jarang tumbuh. Jadi jumlahnya hanya 30. Oh, sorry, 28. Jadi yang 22 itu jarang, yang 6 itu. Gram belakang itu sulit untuk berkembang. Yang jelas jumlah yang normal itu harus 32. Kunyahanmu juga harus 32 kali biar halus. Tapi kenyataannya baru juga 5 kali, 6 kali, nggak nyampe 10 lah. Langsung ditelan, ya toh? Sama. Harusnya 32 kali. Masuk ke kerongkongan, teratur masuk ke lambung. Lambung sudah ada enzim pencernaan. Cerna lagi. Di usus 12 jari juga sama. Usus halus diserap, makanan diambil. Makanan yang kamu makan diambil. Apa? Bala-balanya? Bukan, tapi gizi yang terdapat di bala-bala. Apa? Karbohidrat kan ada tepung, lemak kan digoreng, vitamin kan ada engkol. Engkol apa kol? Engkol. Ya, jadi ada zat gizi, cuma porsinya, persentasenya bervariasi. Yang paling banyak apa itu? Karbohidrat dan lemak. Nah, jadi pada saat kamu makan bala-bala, semua itu gizinya diserap oleh usus.
masuk ke darah. Apanya? Karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya, airnya diambil, diserap, masuk ke darah, dialirkan oleh darah, COD-an. Kemana? Diberikan ke semua sel. Akhirnya sel bertambah banyak, bertambah besar. Ya akhirnya kamu sekarang sih kayak gini, yang dulunya nggak begini bro, kecil, aduh berbau lagi, bau dari emak bapakmu, steng-steng. Sifat dari emak, sifat dari bapak di situ ada. Karena kamu nyusu, makan, minum, akhirnya seperti ini. Nah, itu makanan, itu hampir setiap hari itu seperti itu. Nah, dengan puasa, proses makanan, proses pencernaan makanan diistirahatkan, beban kerja dikurangi. Ya, beban kerja dikurangi. Pada saat istirahat dan beban kerja dikurangi, itu sel-sel akan muncul, sel-sel yang baru. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, puasa, ada istirahat, beban kerja dikurangi, maka alat pencernaan makin sehat. Yang lainnya, kamu tahu ginjal? Ada berapa ginjalmu? 2 ya, kiri kanan. Kanan apa kiri sama, mau kiri mau kanan sama aja. Yang jelas ada 2, bentuknya seperti kacang merah. Tahu kacang merah? Nah, bentuknya seperti itu, kanan dan kiri. Fungsinya tahu? Menyaring zat yang berbahaya. Menyaring. Kok berbahaya Pak? Kita kan nggak makan karbit. Memang bukan. Kita nggak makan karbit. Kita makanan yang kita layak makan. Tapi sisa dari pencernaan itu, selain feses, ampas yang kamu buang pakai proses BAB, ada juga sisa kotoran yang berbahaya yang ada di dalam darah. Ama darah ini yang berbahaya ini dimasukkan ke ginjal. Di ginjal disaring, yang berbahayanya dikeluarkan. Apa? Urea, werkikeun. Tah dina cicing teh urea teh bahaya buat tubuh. Dikeluarkan. Amoniaknya ada, makanya bau pesing itu amoniak. Sisa makanan yang kamu makan. Jadi sisa itu ada 2, yang lewat BAB dan lewat kencing. Ya. Yang lewat kencing itu disaringnya di ginjal. Jadi ginjal itu nyaring racunnya itu, disaring. Yang bagusnya naik lagi, yang jeleknya werkikeun. Kencing. Ada amoniaknya, ada ureanya. Urea pupuk Pak? Iya bisa jadi pupuk. Aduh Pak, bisa dipakai buat tanaman? Boleh ke cabai Pak? Boleh. Sok hari kuat mual isuk-isuk seperti tangkap 100 sokihan terus tumbuh dengan baik, cuma nanti cabai rasa kuning. Aduh asa teh masih banyak kok pupuk yang lain, jangan pakai itu. Nah itu ginjal. Jadi ginjal itu sebagai alat nyaring fungsinya. Dengan adanya puasa, berarti itu air yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan makin berkurang bukan makin berkurang. Yang biasanya tiap hari, apalagi yang sering olahraga, air banyak masuk, berarti kerja ginjal tinggi. Makanan yang kita makan banyak, ada juga itu airnya, banyak air, kerja ginjal tinggi. Nah dengan cara berpuasa ini airnya dikurangi, berarti beban kerja ginjal pun berkurang. Bisa ditekan sampai tekanan osmosisnya. Osmosis itu keluar masuk
zat keluar masuk, ada dinding pemisahnya, sel membran. Jadi air masuk keluar dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Kan begitu aja, seperti itu. Osmosis dari yang rendah, tekanan rendah ke yang tinggi. Jadi melawan arus, tapi bisa masuk air itu. Nah itu kan perlu energi. Nah dengan puasa, jumlah kerjanya, beban kerja dikurangi sampai 1000 sampai 12.000 mililiter. 1000 sampai 12.000 mililiter. Kalau 12.000, 1000 berarti 1 liter, 12.000 berarti 12 liter. Nah itu yang optimal. Dengan cara berpuasa secara langsung mengurangi asupan air ketika kita berpuasa. Jadi beban kerja dikurangi sehingga ginjal sehat. Itu 2. Yang lainnya, dengan cara berpuasa kita bisa mengurangi kegemukan dan mencegah diabetes. Kegemukan pasti kamu tahu, jenuh. Diabetes anak SMP, anak IPS ini bingung, naon diabetes teh. Tahu diabetes mana anak IPS? Anak IPS mana? Diabetes yang lakinya mana? Tahu diabetes? Apa? Siur ningali nu amis, siur ningali. Diabetes itu adalah penyakit gula darah. Gula darah tinggi. Gula yang ada di dalam darah tinggi. Kalau tinggi, apalagi ketinggian, matak naon? Matak jadi penyakit. Sabaraha tuh Pak dibutuhkannya? 200 miligram per desiliter. Itu paling tinggi. Waktu puasa dibutuhkannya 160. Yang tidak puasa, yang normal biasa di luar bulan puasa itu 200 paling tinggi. Lebih dari itu, gulanya tinggi, maka darahnya kental. Darahnya kental nih. Jika cair pakai gula, kamu bandingkan dengan air tanpa gula. Kalau air tanpa gula, encer. Kalau kamu simpan air itu di telapak tangan, kamu tiup, kan tidak bergerak, tarik. Sakali niup oge langsung muncrat, hilang itu air yang encer. Tapi kamu coba air itu kamu kasih gula. Kasih gula yang agak pekat, simpan di telapak tangan, terus kamu tiup, bisa sekali tiup nggak? Nggak bakalan, bisa 2 atau bahkan lebih, 3-4 kali. Kakara, gula hilang, si air gula tadi hilang, ngalir. Nah di darah pun sama. Kalau darahnya kental, jantung mendorongnya harus kuat, nekannya harus kuat. Kan darah ngalir teh karena jantung yang memompa, jantung memompa darah. Kalau darahnya kental, berarti jantung itu harus menekan itu darah supaya ngalir agak kuat sehingga angkanya naik. Jadi tekanan darah tinggi namanya, bukan 120 maksimal. Normalnya kan 110, 120. Nah, yang gula darahnya tinggi nggak akan 120, bisa lebih dari itu. 150, 200, bahkan lebih dari 200. Coba, waduh kalau sampai 300. Kemudian kecepatan tinggi kamu reman, belum remna. Lampun kendaraan. Nah ini di dalam pembuluh darah, darah cepat sekali mendorongnya, cepat 200 mm Hg. Mending kalau jalannya lebar, salurannya lebar, gede lubangnya, mending lancar ngalir itu darah. Coba kalau pembuluh darahnya
pongpet. Kok bisa pongpet, Pak? Karena endapan. Endapan apa? Minyak, lemak, kolesterol. Yang biasanya normal sehatnya seperti ini lubangnya, karena makin menyempit, maka darah tidak akan bisa ngalir dengan baik. Yang akhirnya bisa ambrol keluar dari pembuluh darah. Kalau di otak keluar darah, namanya stroke. Bengok muka lu, jalanmu akan sebelah. Stroke, mending stroke masih hidup, tapi jadi penyakitan, sulit untuk sembuhnya kalau sudah bengok. Makanya ini stroke ini paling nggak mau laki-laki dapat stroke. Orang yang gagah tato banyak, gede-gede, mau macan di dada, begitu kena stroke, lemah, nggak bisa apa-apa. Nah, kalau gula darahnya tinggi, terus tadi ke stroke, itu bisa ke JK, jantung koroner, bukan JK di rumah sakit. Jantung koroner. Kamu pernah lihat jantung ayam? Di luar otot jantung itu kan ada pembuluh darah yang merah-merah, itu juga kayak benang-benang merah itu ya. Lihat ya. Nah, itu pembuluh kapiler. Itu darah ngalir loh. Ada darah yang ngalir masuk ke jantung, ada yang darahnya ngalir dari jantung keluar. Jadi bolak-balik. Nah, yang jadi masalah kalau pembuluh darahnya kental karena gula dan pembuluh darahnya ada plak-plak atau timbunan kolesterol, maka makanan yang kamu makan, makanan yang ada di darah nggak bisa masuk, darah tidak bisa masuk. Pongpetea, darah tidak masuk ke jantung, maka jantung detaknya akan berhenti, mati. Itu yang disebut dengan penyakit JK, jantung koroner. Laki nggak mau itu, nggak mau dapat itu, ngadodo. Banyak kejadian sini kan, lagi badminton, ujung-ujung ada kamari macam, jago tenanan, macam-macam lagi. Saya sama bos takdir, memang iya takdir, takdirnya hari Kamis jam 11:10 meninggal, dicatatkan di luhur. Jam 11:10. Jam 11:05 masih kena gogorowokan. Jam 11:09 masih, pas jam 11:10 plak pupai. Mati. Itu hakikatnya memang dari awal, tapi syariatnya apa? Untuk tidak menimbulkan fitnah. Nah, maka dilihat di situ. Oh, ini penyebabnya adalah jantung, ngadak, jadi nggak ada fitnah situ. Dan memang orang tersebut setelah ini memang punya misalkan sejarah penyakit seperti itu. Jadi syariatnya begitu, jantung koroner. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Oleh apa? Oleh lemak. Oleh lemak terjadi plak, jadi si pembuluh darahnya makin kecil lubangnya, ditambah lagi darahnya kental oleh gula darah. Nah, dengan cara berpuasa ini gula darahnya diperkecil, kan sehari dari subuh sampai maghrib itu kan gak makan, gak minum. Nah, berarti asupan gulanya dikurangi.
asupan gulanya dikurangi. Tidak makan selama sehari 12 jam, usus pencerna makanan itu kosong bersih, ya. Dan sisaan endapan. Jadi selama 12 jam itu kosong, terutama di lambung. Lambung itu paling lama menahan makanan itu 4 jam. Setelah 4 jam habis, lapar lagi. Nah, kalau kosong itu saluran makanan, ya, itu sehat. Kalau terlalu banyak makan akan banyak endapan, sisa makanan di usus. Kalau terlalu dapat banyak sisa endapan di usus, maka akan terjadi penyerapan yang banyak. Kalau terjadi penyerapan yang banyak, terjadi juga penyerapan gula yang banyak. Diabetes deui. Gula masuk ke darah, dialirkan, COD-an diberikan ke sel-sel tubuh. Sel tubuh makin lama makin banyak, makin besar, makin banyak, tambun, gede, mungkin olahraga. Maka itu bisa jadi kegemukan. Nah, dengan cara berpuasa, kegemukan dihindari, gitu. Nah, itu hal-hal yang mudah, yang sering ada kejadian di sehari-hari. Nah, sekarang yang agak sulitnya ini, tolong fokusnya lebih ditingkatkan. Nah, dengan cara berpuasa ini bisa menyehatkan pembuluh darah dan jantung. Tadi mungkin hanya sekilas, sekarang agak lebih ilmiahnya. Puasa menyehatkan pembuluh darah dan jantung. Ketika kita sedang berpuasa, tubuh kita melakukan peningkatan LDL dan sekaligus penurunan LDL. Nah, LDL low density lipoprotein. Low density lipoprotein. Lipoprotein yang berkerapatan rendah. Jadi ikatannya rendah, gampang buyar, gampang terurai. LDL meningkat. LDL ini adalah pengangkut kolesterol. Yang mengangkut kolesterol, yang tadi diomongin kolesterol kan menyumbat, kan jadi bahaya. Tapi ini kolesterol dibutuhkan juga. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh juga sama, itu 200 mg per desiliter. Untuk apa kolesterol dibutuhkan? Untuk pembentukan sel baru, untuk pembentukan hormon. Hormon apa, Pak? Hormon kewanita, testosteron, progesteron, itu kan bahan dasarnya salah satunya adalah kolesterol. Dibutuhkan oleh tubuh sedikit, cuma 200. Cuma kalau kelebihan kolesterol jadi mata, yaitu tadi menyumbat sel, menyumbat pembuluh darah. Nah, pada saat puasa LDL naik. Kenapa? Naik terus turun. Kolesterol diangkut oleh LDL. Apa itu LDL? Gabungan lipoprotein sama kolesterol. Hati memproduksi kolesterol itu 1 gram per hari. 1 gram per hari. Kolesterol dibentuk oleh hati 1 gram per hari. Selain oleh sel tubuh. Itu dari dalam. Dari luar apa? Kolesterol kita sering kita makan, itu makanan yang banyak mengandung kolesterol. Apa contohnya? Kerang-kerangan nih, udang, kepiting, keju, mentega, ya, itu yang banyak mengandung kolesterol. Dimakan nambah lagi. Tapi kok kenapa, Pak, kita tetap sehat? Nah, ini peran dari LDL tadi. Kolesterol ini sulit campur dengan air, sulit larut dalam air. Jika minyak dina cair, supaya bisa larut, maka harus digabung dengan lipoprotein yang dibentuk oleh hati.
lipoprotein gabung dengan kolesterol dalam darah, jadi LDL namanya, mengandung kolesterol. Sama COD-an diedarkan setelah berkeliling-keliling LDL ini dalam tubuh, itu LDL akan diserap oleh tubuh, oleh sel diserap LDL. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk pembentukan sel tubuh yang baru dan pembentukan hormon. Nah, karena yang dibutuhkan tidak semua, banyak sisanya LDL ini tidak semua diserap oleh tubuh, maka dibalikin lagi ke darah. Berarti darah banyak mengandung LDL. Nah, terus masalahnya LDL ini kan tadi low, gampang terurai, pecah, terurai. Nah, kolesterolnya ada di saluran darah. Banyak kolesterol ngendap di pembuluh darah, pengendapan lemak darah, aterosklerosis. Anu tadinya lubangnya gede jadi sempit karena terjadi penumpukan lemak darah. Seperti itu. Nah, makanya LDL ini disebut dengan, karena menyebabkan penyakit, maka disebut dengan kolesterol jahat. Jadi LDL itu adalah kolesterol jahat. Kalau ada kolesterol jahat, pasti di dunia selalu dua nih, selalu berpasangan. Ada baiknya. Apa yang baiknya? HDL, high density lipoprotein. Ini kerjanya seperti pembersih. Tadi kan LDL-nya diserap, tapi tidak semua diserap oleh tubuh LDL-nya. Ada yang sisa masuk ke darah, pecah terurai, banyak kolesterol di pembuluh darah, terjadi plak-plak penyempitan. Nah, plak-plak penyempitan yang ada di pembuluh darah oleh HDL dibersihkan oleh HDL, dibawa ke hati. Punya hati? Beneran, kamu punya hati? Masuk ke hati. Nasi kolesterol ini masuk ke hati, terus dijadikan cairan empedu. Cairan empedu nanti berguna untuk proses pencernaan makanan, mencerna lemak. Jadi begitu terus muter dalam tubuh itu, sehingga makanan yang kamu makan ini, sepanjang kamu itu pola makannya bagus, padahal kamu sering makanan seperti apa, baik itu kualitas maupun kuantitasnya, tapi sepanjang kamu bisa aktivitas berolahraga yang bisa menyehatkan atau apapun saja, kamu tetap akan sehat, karena di dalam tubuh pun kalau sakit, kalau bagaimana terganggu, sudah ada obatnya. Nah, itu yang disebut penyakit dalam tubuh, sudah ada obatnya. Itu nih antibody, limfosit. Terus ada juga HDL. Banyak makan udang, saya banyak makan udang Pak, kepiting saya nggak apa-apa kok, HDL-nya bagus, gitu. Tapi kalau saya, atau hampir semua orang kalau usianya tua, fungsi jadi makin berkurang. Begitu ada gula atau kolesterol masuk, banyak makan ikan laut, akan langsung terasa pusing, ini haridas, liar. Kenapa? Karena fungsinya sudah mulai berkurang di dalam tubuh. Kenapa kok fungsinya mulai berkurang? Yang sekolah makan olahraga secara pikiran loba, budak kuliah geuneun. Tapi kamu yang masih muda-muda kan gak kepikiran begitu. Olahraga terus, makan terus, alhamdulillah sehat-sehatnya. Nah, itu puasa ditinjau dari bidang kesehatan jasmani. Yang rohaninya apa gimana? Nah,
yang jelaskan rohani itu kejiwaan ya, kita bisa dengan puasa kita meningkatkan takwa kita itu nutur ke nurut kalau takwa pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu secara mental itu kita juga ada perbaikan karena kita sabar di waktu puasa, nahan nafsu makan, nafsu apa juga itu selama sebulan penuh, itu akan mempercepat proses kesembuhan penyakit yang kronis. Apa itu yang kronis? Nah, apa? Yang udah parah. Oke, kronis yang udah parah. Nah, dengan berpuasa kita kan dilatih sabar. Jadi tengah rasulah wae. Wah, iya mah. Wah, udah penyakit deh. Ngomongnya kan macem-macem gitu kan. Bahkan mungkin ada yang pernah bilang, Allah mati adil batur sehat dari wing itu. Nah, dengan cara berpuasa dilatih kesabaran, akhirnya mau nuturkeun yang sehat, sok mam obatna, sok tuang obatna ditegeh obatna. Lantaran nuturkeun becageut, makan obat jancang sembuh, paham? Nah, itu dengan cara berpuasa. Nah, terus yang keduanya, pada saat kita berpuasa, pasti kita akan ini notabene kan puasa itu bulan yang penuh barokah, penuh ampunan. Wah, pokoknya bagus deh di situ. Sehingga orang ingin melakukan ibadah lebih, memberikan santunan pada anak yatim, buka puasa sama anak yatim. Jadi jiwa sosialnya lebih tinggi. Nah, itu diantaranya ya. Pada sikap mentalnya, rohaninya. Oke, dari awal sampai akhir. Oh, masih ada nih, masih lama sampai jam 11 ya. Puasa ditinjau dari kesehatan jasmani dan rohani sudah secara sederhana diberikan. Kalau harus juga nih, harus ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Neng, kelas berapa Neng? Kelas 10 Pak? Di mana? Kalau kelasnya siapa Neng? Pak Devi. Namanya? Siapa? Diti. Oh, ya tahu. Tapi bagusnya Maudi deh. Jangan dulu. Mau dihalalin. Sekarang puasa hari keberapa? Kelima. Menu makanan tahu? Menu makanan di hari pertama sampai kemarin. Menu makanan kamu apa aja? Sebutin aja. Sama daging ya, sama goreng-gorengan. Bener ya? Pastilah, saya yakin. Pasti saya yakin menu buka puasa Neng Maudi ini bagus. Tapi ada Neng menu yang khusus buat kamu dari aku.
semua bersamamu. Yang lain gimana nih? Harus iya, nah gitu dong, harus ini dulu sama saya baru deh nanya deh. Asam lambung alami. Emang asam lambung alami? Asam lambung alami itu kalau lambung kosong maka secara alamiah asam lambung bakal keluar. Waktu puasa asam lambungmu meningkat nih. Makanya bunyi kerebek. Itu bukan suara ular. Bukan suara cacing. Itu udara kosong nih. Lambungmu kosong. Yang ada asam lambung. Timbul gas, kembung, mual, penyakit mah. Nah itu asam lambung. Makanya yang berpuasa kalau kamu punya penyakit lambung, begitu kamu makan buka nanti jangan langsung nasi. Jangan langsung nasi, jangan makanan berat. Busi di lep-lep. Lain. Makanan ringan, kerupuk bukan. Ya yang apa sih tajil-tajil yang kayak gitu. Kolak. Sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah ada penyesuaian, asam lambung sudah bekerja, barulah sebelum tarawih kamu makan makanan yang berat. Aman itu lambungmu. Jangan yang asam-asam, apalagi pedas. Begitu pun Allahu Akbar, langsung celepok Allahu Akbar. Begitu terakhir testing. Waduh, batal puasa can maghrib guys. Pada yang latihan ada. Jadi pelutan, buka puasa jangan makan yang berat, yang ringan aja. Kolak, dikit-dikit. Setelah ada penyesuaian, barulah makanan yang berat. Ya, so. Kenapa pada saat bulan Ramadan kita tidak mengalami dehidrasi? Waktunya juga cuma 12 jam dari subuh sampai maghrib. Kamu tahan nggak? Dehidrasi pasti ada nih, tapi tidak seperti dehidrasi yang dikhawatirkan. Pasti ada karena menguap tubuh kita itu. Air kita itu keringat keluar. Minum enggak, keringat keluar. Makanya aktivitas rada dikurangi supaya menghindari dehidrasi. Jangan sampai kamu lagi puasa olahraganya maraton. Olahraganya yang benar-benar banyak mengeluarkan keringat, itu dihindari untuk menjaga dehidrasi. Paham? Soal yang lainnya ngantuk saja. Kenapa pada saat bulan puasa ngantuk saja? Perhatikan. Ya makanya biar gak ngantuk, makanya saya berdiri sini melihat satu persatu nih. Kenapa waktu puasa ngantuk? Karena energi kamu berkurang. Energi apa? Energi tubuh. Kenapa kamu berkurang? Karena kamu puasa tidak makan. Supaya melek makan. Makanya kamu tahan ujian itu. Makanya jangan makan. Kalau ngantuk ya tahan, jangan sampai ngantuk. Pertanyaannya kenapa ngantuk? Karena tenaga udah ada. Tenaga aja mau ke panau. Kan kamu makan bala-bala, mata dapat bala-bala. Gizi yang terdapat di bala-bala. Kopi
ada zat yang namanya kafein. Kafein itu bisa meningkatkan detak jantung nih. Begitu, laki. Minum kopi itu bisa meningkatkan detak jantung karena ada kafeinnya. Begitu detak jantung meningkat, aliran darah cepat. Aliran darah makin cepat, ya cepat ke semua, termasuk ke mata, yang matanya tadi orang bolotot dulu karena zat yang dikandung oleh kopi. Paham? Nah, puasa kenapa ngantuk? Ya seperti itu, tidak ada asupan makanan, badan jadi lemah, lesu, pinginnya tidur, begitu ya. Nih, ini nih ngomongannya tapi gitu aja. Namamu siapa? Nih, Aura, saya ada pertanyaan buat kamu. Kamu tahu era Kartini? Oh apa? Bikin buku era Kartini. Bukunya apa sih buku? Habis gelap terbitlah terang. Cakep. Habis gelap terbitlah terang. Ada satu. Ini tahu Hitler. Ya, yang kumisnya setengah itu. Di tengah Jerman. Nah, dia bikin buku juga nih. Namanya Mein Kampf. Mein Kampf yang artinya perjuangan. Nah, kamu tadi siapa? Saya mau bikin buku juga sama kamu. Mau tahu buku apa? Buku nikah. Ayo yang laki gimana nih? Mau buka? Ada yang cemburu? Ada ya? Dia nggak ngantuk aja. Ayo, gimana? Ada pertanyaan tadi itu? Iya. Saat dulu. Nggak semua begitu. Itu mah kamu yang penyakitan. Kamu kurang kerja, kurang gerak ya. Jangan mah enggak kok cuma dulu. Nah itu lah. Boleh. Kurang kasih sayang. Karena pada ininya long tail itu memang butuh ya. Ada yang lain? Ada nggak? So apa yang sebelah sini? Pertanyaan. Aura kasih. Senyumnya bro. Ayo, gimana nih? Ayo, biar nggak ngantuk. Ini yang sebelahnya. Namamu tadi siapa? Naila. Asal sinetron Naila. Naila. Kalau hujan, setelah hujan biasanya suka kebentuk yang namanya pelangi. Pelangi, pelangi. Pertanyaannya, kenapa pelangi yang kebentuk itu cuma setengah, nggak lingkaran penuh? Apa? Kenapa? Pengen tahu? Karena sekarang yang lagi ada di mata kamu. Acak
biologi belajar ya, belajar biologi ya. Sama siapa biologi? Bu Susan, bukan sama saya, Bu Susan. Belajar matematika juga. Siapa matematika? Oke. Di matematika itu ada pelajaran tambahan ya. Kali-kalian, kamu belajar kali-kalian. 5 kali 5 5 kali 6 30. Belajar juga. Kalau kurang-kurangan 6 kali 4 belajar juga. Bohong. Buktinya kamu ada kurang. Jangan kalah tuh. Ini yang ini dari tadi mulai sini terus. Ini. Nek, ini bukan sipek, bukan sipek, tapi one pack. Sebelum mengenal TikTok, saya rendah diri. Tapi setelah mengenal TikTok, tidak lagi. Setelah melihat video yang begini, pacarku ganteng enggak, bucin enggak, lemah. Jadi sekarang itu cewek-cewek sekarang itu banyak yang suka laki yang perutnya bucin. Alhamdulillah. Udah kembali ke materi. Ayo yang lain gimana nih? Ya, nah gitu dong. Makin nanya untuk makanan-makanan yang harus dikonsumsi atau baik dikonsumsi agar menjaga kesehatan. Oke. Bukan, emang ini udah disiapin, Neng. Nah ini, perut kosong saat puasa bisa memancing asam lambung naik. Penderita asam lambung perlu makan dalam porsi yang lebih kecil selama puasa. Selama bulan puasa, berikut hal yang wajib diperhatikan biar asam lambungmu enggak kambuh. Ini yang penyakit lambung nih, ya yang beda, yang penyakit lambung. Mengkonsumsi makanan ringan saat buka puasa yang tadi saya bicarakan. Jadi jangan langsung nasi, ya, makanan tajil dulu, yang kolak-kolak itu sedikit untuk menyesuaikan lambung yang kosong itu, ngarah ke dadakan berat gitu ya. Terus yang makanan berat itu sebelum taraweh, berhenti makan 3-4 jam sebelum tidur, insya Allah sehat. Terus apa saja ini menunya, ya? Menunya kalau dalam bentuk makanan ini, ya, tentunya tadi yang pada saat buka puasa itu mana saja boleh asal orang tersebut sehat. Yang sehat, orang sehat itu makan apa saja boleh asal apa itu tidak langsung berat gitu. Bisa ya untuk yang sehat. Sementara yang sakit tadi yang lambung itu yang ringan-ringannya dulu, terus jangan yang asam-asaman, jangan yang pedas. Misalkan jus tomat, jus buah-buahan, jangan dulu itu, karena akan meningkatnya kadar asam lambung, ya. Sementara yang punya penyakit lain, untuk misalkan yang punya penyakit gula,
Ini kurangi konsumsi gula. Jadi jangan yang banyak makan gula. Contoh misalkan nasi putih. Ini yang penyakit gula itu nasi putih hindari. Ya. Apa itu nasinya? Nasi yang beras merah. Nasi yang beras merah. Itu kadar kalorinya rendah. Ya, seperti itu. Sementara yang lainnya yang sehat mah asal tadi jangan dadakan langsung makanan yang berat, terus jangan langsung yang banyak mengandung kadar asam yang tinggi. Insya Allah puasanya bagus, ke jasmaninya juga tambah sehat. Ya. Yang lainnya mau di lagi enggak? Pertanyaan lain? Ayo. Yang materi 1 jam, setengah jamnya diskusi. Kalau ada pembimbingnya mungkin bisa dipimpin oleh guru pembimbing. Guru pembimbingnya siapa? Baik. Nah, saya materinya 1 jam sudah. Kalau misalkan Pak Em pimpin diskusi, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan Pak Emnya nggak ada, saya yang pimpin diskusinya di sini supaya nyambung apa yang tadi saya bicarakan bisa saya jawab. So, naon? Hah? Suka tulis sarian gitu ya. Ya? No? Mendingan nih. Perempuan lagi dah. Iya, nopo lagi. Sok tuh. Tadi pelopon, orang nanya, karena hiji nanya lagi. Ayo. Ini sebetulnya banyak ini.